Salam, sobat-sobat yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam kondisi yang sehat, semangat, dan jangan lupa, be happy. Kita berjumpa lagi pada program Sekedar Berbagi. Namanya ya sekedar berbagi, bisa bermanfaat, bisa juga tidak. Tapi harapan saya semoga tetap memberi manfaat pada saudara-saudara. Episode yang keempat ini saya mengambil tema melakukan sesuatu yang biasa dengan cinta yang luar biasa. Melakukan karya-karya yang mungkin ringan, sepele, simple, tetapi dikerjakan dengan cara yang dan cinta yang luar biasa. Melayani sebetulnya adalah cara kita, cara orang percaya untuk senantiasa mengingat akan karya-karya Yesus dan tetap menyatukan diri kita dengan cinta kasih-Nya. Tanpa itu, kita tidak dapat memperingati karya-karya Yesus dan kita tidak dapat menyatukan diri kita dengan cinta kasih-Nya. Oleh sebab itu, tema kita saat ini sungguh-sungguh mengingatkan kita tentang ambisiusnya orang untuk selalu menjadi orang yang spektakuler, orang besar, orang hebat gitu. Bunda Teresa mengingatkan kita, tidak banyak orang dapat menjadi orang besar, orang ternama, orang hebat, tetapi setiap orang sebetulnya dapat melakukan karya-karya atau perkara-perkara yang kecil, perkara-perkara yang dianggap sepele, perkara-perkara yang dianggap ringan, tetapi dengan cinta yang besar. Itulah sebabnya ketika dia mendapat hadiah Nobel dan para wartawan mengajukan pertanyaan, dari Washington Post juga mengajukan pertanyaan betapa hebatnya Ibu Teresa. Seorang perempuan, seorang tua renta, tapi mampu melakukan karya-karya yang hebat. Lalu dia berkata, Anda keliru. Saya tidak melakukan perkara-perkara yang hebat. Saya melakukan perkara-perkara yang kecil. Lalu dia memakai bahasa ini. Every time you smile at someone, it's an action of love. A gift to that person. And a beautiful thing. Because peace begins with a smile. Setiap saat kita tersenyum ketika kita berjumpa dengan orang lain. Senyum loh, hanya senyum. Ini adalah suatu tindakan kasih. Ini menjadi kado yang istimewa bagi orang itu. Dan ini sesuatu yang sangat menakjubkan bagi dia. Sebab damai dimulai dengan senyum. Nah, coba kalau kita makan bersama, satu orang di meja makan itu jabrut, ya, kita kan sudah tidak enak. Satu marah gitu saja, aduh rasanya makanan menjadi hambar, menelan terasa pahit. Itulah yang seringkali dilupakan orang. Makanya Bunda Teresa mengingatkan kita bahwa dia nggak melakukan karya-karya besar yang spektakuler, tetapi melakukan karya-karya yang kecil, tetapi dengan cinta yang luar biasa.
Menyuapi orang yang menghadapi sakratul maut itu bukan pekerjaan ringan. Menyuapi dengan air di sendok itu apa beratnya toh? Tapi tanpa cinta tidak mungkin, saudara-saudara. Membasuh kaki itu mudah kok dan ringan, tapi tanpa cinta nggak mungkin juga. Menyapu, membersihkan rumah, ruangan kita adalah pekerjaan yang sepele. Tetapi tanpa cinta tidak mungkin kita akan mampu mengerjakannya. Itulah sebabnya saudara-saudara, sebelum Yesus menyelesaikan misinya dan karya-karya penyelamatannya, ia masih mengajarkan kepada kita bagaimana mencintai dengan luar biasa. Apalagi kita akan menghadapi Kamis Putih, Jumat Agung, dan Paskah ini. Kita bisa belajar dari pengajaran Yesus di dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Bagaimana Yesus mengajarkan tentang kebahagiaan. Bunda Teresa juga mengingatkan kita, there is no key to happiness. The door is always open. Tidak ada kunci kepada kebahagiaan. Sebab pintu selalu terbuka. Jadi persoalannya apa? Persoalannya adalah kita mau masuk pintu kebahagiaan itu tidak terkunci kok. Makanya Yesus mengajarkan para muridnya dan mengajarkan kita bagaimana kita menjadi orang yang berbahagia. Tidak usah mencari kunci yang hebat-hebat kok. Just do it. Lakukan saja, masuk kepada pintu kebahagiaan. Itu karena pintu itu terbuka. Itulah sebabnya mengajarkan cinta yang luar biasa ini dengan cara membasuh kaki. Membasuh kaki berarti pelayanan cinta menuju hidup baru. Yesus mengajarkan manusia jangan hidup dalam dendam kusumat. Dalam hidup dengan hukum balas dendam yang setimpal, gigi balas gigi, mata ganti mata, benci ganti benci, darah ganti darah. Kita nggak akan bahagia. Hidup manusia selalu dibebani dengan kuk dendam kusumat yang memberatkan dirinya. Dan itu tidak akan melahirkan hidup baru yang bahagia. Maka membasuh kaki adalah cara orang untuk menciptakan hidup baru. Yesus memberikan keteladanan. Aku memberikan teladan kepadamu. Jadi pembasuhan kaki yang Yesus kerjakan adalah pekerjaan yang ringan yang memang biasa dilakukan oleh hamba ketika tuannya pulang. Sebelum masuk ke rumah, ia harus dinyatakan bersih. Hal-hal yang membuat dia najis di luar tidak boleh masuk ke dalam rumah, itulah sebabnya dia dibasuh. Sehingga ia masuk ke dalam rumah tidak dengan kenajisan yang dibawa dari luar. Dan ini sesuatu pekerjaan yang rutin, yang biasa. Tetapi Yesus memberi makna baru pada peristiwa itu. Bagaimana pembasuhan kaki menjadi sebuah spiritualitas dan metode atau cara bagi seseorang untuk memberi kehidupan dan kebersihan jiwa roh bagi orang lain. Pemaknaannya. Jadi bukannya sekedar kewajiban, tetapi membasuh itu adalah sebuah spiritualitas dan cara
seseorang untuk membersihkan, menjaga raga jiwa orang lain juga supaya tetap sehat, tetap bersih, supaya ia berkenan di hadapan Allah. Itu kan panggilan yang mulia. Jadi pembasuhan kaki adalah simbol pengorbanan. Ringan, kecil, sepele, tetapi dengan motivasi dan cinta yang besar. Tanpa cinta yang besar itu tidak mungkin tangan kita mau kecipratan air yang bau dan sebagainya. Itulah sebabnya sabda Yesus, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah guru dan Tuhanmu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Itulah sebabnya, saudara-saudara, kehancuran di dalam sebuah persekutuan, baik itu dalam keluarga maupun di dalam gereja atau masyarakat kita, adalah ketika kita kehilangan spiritualitas pengorbanan itu. Maka Yesus mengajarkan kepada kita cara atau metode dan spiritualitas bagaimana melayani, membangun kehidupan baru. Jadi pembasuhan kaki adalah sebuah komitmen. Pembasuhan kaki adalah sebuah janji iman tentang kepemuritan Yesus. Discipleship. Kita diingatkan oleh Maria Magdalena yang diampuni oleh Tuhan Yesus. Ibu, tidak adakah yang menghukum engkau? Tidak, Tuhan. Aku pun tidak, Ibu. Pulanglah dan jangan berbuat lagi. Pengampunan itu membutuhkan jawaban dalam hati manusia kalau mau melahirkan hidup baru bagi orang yang diampuni. Pengampunan itu memberikan energi baru bagi seseorang jika ia membuka pintu hatinya sehingga energi baru itu menguasai dirinya. Dan Maria Magdalena membuka itu. Lalu dia menjual hartanya dan membeli minyak narwastu murni dan datang kepada Yesus serta meminyakinya dan menyekahnya dengan rambutnya. Ini sebuah jawaban iman. Ini adalah komitmen pemuritan yang ingin ia kerjakan kepada sang guru ini. Dan itu menjadi simbol kerendahan hati Maria Magdalena untuk mengikuti panggilan pengampunan itu, panggilan hidup baru. Dan disimbolisasi dengan mengurapi kaki Yesus. Jadi pembasuhan kaki menjadi simbol kerendahan hati dan pengosongan diri dari Kristus. Ia tidak sekedar memakai label-label kesucian, label-label kehebatan dirinya, kemuliaan dirinya. Tapi yang jauh lebih penting bagaimana karya-karyanya itu dengan cinta yang luar biasa melahirkan hidup baru bagi orang yang dicintai. Bagi orang yang dikasihi, bagi orang yang diampuni, bagi orang yang dibersihkan. Dan orang itu harus dapat merasakan terlebih dahulu bahwa ia telah menerima kasih Allah, ia telah merasakan dibersihkan oleh Allah. Sanctificatio. Dalam bahasa teologisnya dikuduskan, tapi dalam bahasa sehari-hari sebetulnya itu artinya serbet. Dia dibersihkan. Dibersihkan, disimbolisasi dengan pembasuhan itu. Dan kenosis dari sang guru ini diikuti oleh Maria Magdalena. Ia pun mengosongkan dirinya dan datang pada Yesus dengan minyak narwastu murni. Dan dalam Yohanes diceritakan ruang itu menjadi berbau harum. Itulah sebabnya saudara-saudara, kenosis yang bersifat altruistik ini, cinta yang melampaui sekat-sekat yang manusia buat, mengalahkan sifat-sifat yang egoistik, sifat-sifat yang hanya
berorientasi pada aku, tetapi menjadi altruistik. Jika aku tidak membasuh, bagaimana orang itu? Jika aku tidak mengampuni, bagaimana nasib orang itu? Jika aku tidak memberi, bagaimana nasib orang itu? Nah, itu yang disebutnya altruistik. Jadi, karya-karya yang dia lakukan dengan cinta yang besar itu supaya orang dapat merasakan kasih Allah, pertolongan Allah, uluran tangan cinta kasih-Nya, sehingga ia dapat merasakan bahwa Allah tetap hadir dalam kehidupannya. Nah, pembasuhan kaki menjadi janji persaudaraan sejati yang tidak akan menghancurkan, melainkan melahirkan hidup baru. Mengingat Yesus dan bersekutu dengan cinta kasih-Nya. Nah, Yesus ingin kita melakukan itu untuk menyatakan persaudaraan yang sejati. Kita tidak bahagia karena orang lain kotor, tetapi kita berbahagia jika orang lain bersih. Karena kamu adalah saudaraku. Jadi kebahagiaan kita adalah ketika kita mampu membersihkan orang lain. Mampu merawat orang lain, mampu menjaga orang lain supaya raga, jiwa, dan rohnya dapat merasakan tangan kasih Allah. Itulah sebabnya pembasuhan kaki juga menyatakan persaudaraan sejati yang tidak akan menghancurkan harkat dan martabat manusia. Petrus menghunus pedang, memenggal kuping hamba imam besar. Tapi Yesus marah. Karena dengan demikian kamu tidak pernah akan membangun persaudaraan sejati dengan sesama manusia. Maka Yesus mengambilnya dan mengatakan kepada Petrus, sarungkan pedangmu. Karena Yesus ingin persaudaraan sejati dibangun dengan jalan cinta kasih yang besar. Persaudaraan sejati hanya bisa dibangun ketika orang dapat merasakan cinta Allah yang dia terima. Dengan merasakan cinta Allah itu, ia akan bertumbuh secara baru. Jadi pembasuhan kaki adalah spiritualitas yang memberi kebahagiaan kepada orang lain. Spiritualitas yang memberikan kesembuhan kepada orang lain dan bukan sebaliknya malah melukai atau menghancurkan harkat dan martabat orang tersebut. Memenggal kuping itu menghancurkan harkat dan martabat dan menghancurkan persaudaraan sejati. Tetapi membasuh kaki, membersihkan sebagai simbol bahwa ia adalah saudaranya. Supaya ia bersih raga, jiwa, dan rohnya. Itulah sebabnya pembasuhan kaki adalah cara membela Tuhan dengan benar. Jadi cara membela Tuhan dengan benar bukan dengan pasukan yang hebat, pasukan tempur yang terlatih, bukan dengan senjata, bukan dengan alat-alat pentung yang mematikan, bukan. Dan itu Kristus mengajarkan kepada kita walaupun Kristus tahu dia akan mati, tetapi sebelum mati ia mengajarkan cara kehidupan. Ia mengajarkan metode cinta kasih, ia mengajarkan metode pengampunan, ia mengajarkan metode pembasuhan. Hanya dengan itulah saudara-saudara, pedang tetap akan tersarungkan. Masa yang banyak tidak berarti apa-apa, yang menakutkan dan menghancurkan harkat dan martabat manusia. Tapi semakin banyak ciptaan baru dan orang-orang yang tumbuh dalam cinta kasih Tuhan. Pembasuhan kaki adalah sebuah spiritualitas untuk membangun persaudaraan yang tidak melukai, tidak merugikan,
dan tidak menghancurkan sesama manusia. Pembasuhan kaki adalah cara orang untuk menyatakan jangan sampai dia menjadi korban atas kekuatan-kekuatan setanik dalam diri manusia. Paus Fransiskus pada 11 April 2019 mengundang dua tokoh, yaitu Presiden Sudan Selatan dan wakil presidennya menjadi oposisi yang melahirkan perang saudara. Apa yang terjadi ketika Paus Fransiskus mengundang mereka di Vatikan? Paus langsung sujud mencium kaki Presiden Sudan Selatan, Salva Kiir, yang membuat mereka jadi terkejut. Dan setelah itu ia pun mencium kaki lawan politiknya, pemimpin oposisi, Riek Machar, supaya menghentikan kerakusan politik, menghentikan kekerasan setanik dalam dirinya untuk mengejar kekuasaan dan lebih mencintai kehidupan. Yang telah merenggut nyawa 400.000 orang yang tak berdosa menjadi korban dari kebiadaban politik, gila kekuasaan. Padahal Sudan Selatan mayoritas adalah Kristen. Itulah sebabnya Paus mengundang mereka untuk menghentikan itu dengan cara apa? Mencium kaki. Dan itu dipraktekkan. Jadi membasuh kaki, mencium kaki, saudara-saudara, adalah pekerjaan yang ringan. Tetapi ketika itu dilakukan dengan cinta yang sangat luar biasa, dapat menghentikan perang saudara, dapat menghentikan pertumpahan darah, dapat menghentikan nyawa balas nyawa, dapat menghentikan semangat yang membabi buta untuk menghancurkan orang lain yang dianggap sebagai nothing, nobody. Orang harus dibunuh, orang harus dihancurkan. Sekarang menjadi somebody, sesama. Dia berharga di mata Allah. Dan itu dilakukan dengan metode mencium kaki dua tokoh politik yang telah mengorbankan begitu banyak nyawa orang-orang sebangsa dan setanah airnya ini. Kekuatan tanpa cinta itu akan mendatangkan api neraka dalam hidup manusia. Itulah sebabnya sebetulnya kiamat adalah ketiadaan cinta dalam hidup. Sebetulnya itulah kiamat. Ketika hidup sudah tidak ada lagi cinta, maka disitulah akhir zaman. Maka Yesus meminta dalam doa kepada Sang Bapanya, datanglah kerajaan-Mu. Jadi saudara-saudara yang terkasih, jangan ragu dari kekuatan dan kuasa membasuh kaki itu. Karena yang ingin dinyatakan adalah cinta yang sangat luar biasa. Pembasuhan kaki menjadi roh dan spiritualitas sang guru sejati yang melayani dan berkorban untuk kehidupan baru pada murid-muridnya dan umat manusia. If you judge people, you have no time to love them. Jika hidup kita hanya disibukkan dengan mengkritik, dengan mencari kesalahan-kesalahan orang lain, hanya mencari kejahatan-kejahatan orang lain, hanya sibuk menghakimi orang lain, saudara-saudara, kita akan kehabisan waktu untuk mencintai mereka.
Oleh sebabnya Yesus mengingatkan kita kembali. Mengapa Yesus tidak takut menghadapi salib dan kematian? Karena waktunya habis untuk melayani dan mencintai setiap orang yang ia jumpai dengan cinta yang sangat luar biasa. Mari kita memasuki hari suci ini. Kita awali dengan pembasuhan kaki yang menggambarkan dan mensimbolisasi sebuah spiritualitas yang memberi hidup baru. Salam, sampai jumpa di episode sekedar berbagi berikutnya. Tuhan memberkati, Tuhan mencintai, Tuhan merawat, Tuhan menyayangi kita semua.